Anak-anak ibu semuanya, hari ini kita belajar tematik bahasa Indonesia ya mengenai wujud benda ya. Kamu sudah tentu tahu kemarin itu kita belajar tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Hari ini kita akan mempelajari wujud benda. Nah, berdasarkan wujudnya, benda itu dibagi atas 3. Yang pertama benda padat ya. Benda padat ini nanti berwujud padat ya. Kemudian benda cair, ini wujudnya cair. Kemudian yang ketiga adalah benda gas, yang wujudnya adalah gas. Nah, dari ketiga wujud ini nanti bisa kita berubah bentuk dia ya. Benda-benda dari ketiga wujud ini bisa berubah bentuk. Misalnya benda padat bisa berubah menjadi cair dan gas. Benda cair bisa berubah menjadi benda padat dan sebagainya. Ya, disebut apa dia nanti pelajaran berikutnya. Nah, kita lihat yang pertama itu adalah benda padat. Benda padat ini ya, kita tahu benda yang bentuk dan volumenya tetap, itu adalah sifatnya ya. Benda yang bentuk dan volumenya tetap walaupun tempatnya berubah. Contohnya spidol ibu. Apabila ini ibu pegang ya, bentuknya memang seperti ini. Ibu letakkan nanti juga di dalam kotak pensil juga bentuknya seperti ini. Itu adalah benda padat. Yang kedua, dia memiliki berat dan masanya tetap ya. Yang ketiga ini dapat berubah bentuk dengan cara tertentu, misalnya ditekan. Andai kata kamu ambil nanti sebuah ya spidol seperti ini, kalau kamu tekan-tekan atau dengan batu nanti kamu tekan-tekan, ini akan berubah. Berubahnya bagaimana? Dia akan peot ya, peot ya. Jadi itu dapat berubah bentuk. Jadi kalau nggak kita ganggu gugat, benda padat itu akan tetap bentuknya kemanapun kamu letakkan. Yang keempat ya, ini dapat berubah wujud menjadi cair ataupun gas. Betul sekali ya. Es batu yang sudah didinginkan dapat mencair ya apabila dipanaskan ya. Kemudian nanti kapur barus ini berubah menjadi gas ya. Kalau kamu lihat di lemari, ibu sering membuat kapur barus supaya terhindar daripada rayap ya. Jadi itu lama-lama kapur barusnya akan mengecil. Itulah perubahan benda padat menjadi gas. Yang kelima itu ada benda padat yang lunak dan ada benda padat yang keras. Benda padat yang lunak ini nanti yang seperti kamu main-mainkan, itu contohnya adalah plastisin ya. Kemudian tanah liat nantinya ya, plastisin, tanah liat. Sedangkan benda padat yang keras itu contohnya adalah kayu ya, yang terbuat dari kayu. Contohnya meja ya, keras sekali. Kemudian yang terbuat dari besi itu adalah benda padat. Kemudian benda padat ini dapat digenggam ya, ibu menggenggam benda padat ya. Ini contohnya. Oke, itu dia sifat daripada benda padat. Sementara contohnya kita lihat piring, meja, tas buku dan lain-lain, spidol ya, kursi, lemari dan sebagainya. Itu adalah contoh benda padat ya. Jadi benda padat itu wujudnya padat. Yang kedua ini ada benda cair. Benda cair ini berarti wujudnya adalah cair. Ingat ya, benda cair wujudnya cair. Apa sifatnya? Sifatnya yang pertama, bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Andai kata ini botol minuman ibu ya. Ini botol minuman ibu, jadi ini yang di dalam ini adalah benda cair. Contohnya itu adalah air. Kalau ibu buat ini nanti ke dalam baskom, nanti dia ya bentuknya seperti baskom ya, karena ini di tempat minum bentuknya seperti botol seperti ini. Jadi benda cair itu bentuknya mengikuti wadahnya ataupun tempatnya. Kalau tadi benda padat itu tidak akan berubah kecuali kalau ditekan ataupun dihancurkan, dia akan berubah ya. Kemudian ini volumenya tetap ya, sama seperti ya kita lihat tadi benda padat, ini volumenya itu adalah tetap ya. Volume itu isi, berat, massa sama dengan berat juga. Oke, nah jadi itu sifat yang kedua dari benda cair. Yang ketiga tadi masanya tetap ya, masanya tetap. Kemudian yang keempat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, jelas sekali. Coba nanti kamu tuangkan air ya. Air nanti kamu tuangkan dari ketinggian ya, misalnya nanti dari tangga, turunkan air
dia akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Itu adalah sifat benda cair. Yang kelima, permukaan zat cair yang tenang selalu datar. Ya, kalau dia permukaannya tenang, maka dia bentuknya datar. Ya, ambil nanti air, masukkan nanti ke dalam piring, ya itu kan datar. Nanti dia itu akan tenang. Ya. Nah, kemudian yang keenam itu dapat melarutkan benda. Betul sekali. Masukkan nanti gula ke dalam air ataupun garam ke dalam air, maka ya gula atau garam itu akan larut di dalam air. Makanya benda cair itu sifatnya dapat melarutkan benda. Yang ketujuh, dapat meresap melalui celah-celah kecil atau disebut dengan kapilaritas. Betul. Tuanglah air ke dalam batu. Nanti kalau banyak kamu tuang, nak, ya, batu itu lama-lama akan, coba kamu pegang, dia akan basah. Jadi benda cair itu dapat meresap ke celah-celah yang kecil. Kemudian yang ke-8, menekan ke segala arah. Iya, tuang aja nanti air ke dalam batu, ya. Maka nanti ke segala bentuk daripada batu itu akan terasa basah. Kalau kamu pegang, ya, dia akan lembab-lembab. Atau contohnya kalau kamu pergi ke tempat permandian, ada batu-batu, karena dia sering kena air, kamu pegang, lama-lama nanti bisa batu itu menjadi ya lembek ataupun lunak. Kenapa? Karena faktor daripada air, ya, dan juga panas matahari menghancurkan, ya. Kemudian yang ke-9 ini, benda cair tidak dapat digenggam. Betul. Tidak akan pernah kita menggenggam minyak, ya, menggenggam air, tidak pernah. Yang ke-10, dapat berubah wujud menjadi padat ataupun gas. Betul sekali. Kalau air kamu masukkan ke dalam kulkas, ke freezer, maka air itu akan membeku. Makanya dia berubah menjadi padat ataupun gas. Itu dia untuk benda cair, ya, yang sifatnya cair. Contohnya minyak, susu, air, kecap, dan lain sebagainya. Itu adalah sifat daripada benda cair. Kemudian yang terakhir itu adalah benda gas, wujudnya gas. Ya, contohnya ini adalah udara, uap air, dan lain sebagainya. Udah. Nah, bentuknya ini, bentuk dan volumenya berubah. Itu adalah benda gas. Kemudian menempati ruang. Ini kalau kamu menghembuskan oksigen ataupun menghembus balon, maksud ibu menghembuskan balon, maka balon itu akan lama akan mengembang. Itulah dia menempati ruang, ya, menempati ruang. Kemudian menekan ke segala arah. Iya, sama. Ke segala, kalau kamu masukkan udara ke dalam balon, maka bentuk daripada balon itu, ya, ke segala arahnya. Jadi dia makin lama makin membesar. Itu dia tadi, ya. Baru yang keempat, tidak dapat digenggam namun dapat dirasakan. Betul sekali. Contohnya ketika kita menghirup oksigen, ya, oksigen itu kita tidak dapat menggenggamnya, tetapi dapat kita rasakan. Misalnya udara, ya, udara yang berhembus, ya, oksigen juga yang kita hirup, wah, segar sekali, ya, kita bisa hirup, ya. Kemudian kalau kita berteduh di bawah pohon yang rindang pada siang hari, ya, ada angin, ya, angin, kita akan merasakan sejuk. Itu dia untuk benda gas, tidak dapat digenggam namun bisa dirasakan. Dapat berubah wujud menjadi cair ataupun padat. Betul. Ya, benda gas dapat berubah wujud menjadi cair ataupun padat. Ya. Jadi kalau dia berubah wujud menjadi cair itu, kalau kamu perhatikan, ya, daun-daun setiap pagi itu ada embun-embunnya, ada air-airnya. Itu adalah benda gas yang berubah menjadi cair, ya. Nah, yang keenam, benda gas ini yang dapat dilihat ini ada, tetapi pada umumnya benda gas itu, ya, tidak dapat dilihat namun bisa dirasakan. Asap, awan, itu merupakan benda gas, itu dapat dilihat. Tetapi kalau dia udara, ya, oksigen, ini kita tidak dapat melihatnya, ya. Itulah dia anak ibu wujud daripada benda, ya, 3, yaitu wujud padat, cair, dan gas. Wujud padat ini, ya, nanti dimiliki oleh benda-benda padat, wujud cair oleh benda cair, dan wujud gas oleh benda gas. Nah, sampai di situ penjelasan yang ibu dapat berikan.
Semoga bermanfaat bagi kamu ya. Tetap semangat dan jaga kesehatannya.